benar. Karena mereka butuh badan kan sebenarnya buat Navi. Terizla sih. kan akhirnya jadi jawaban. Bener sih, dan Terizla ternyata yang paling fit in ya. Yap. Dengan draft yang mereka bawakan seperti tadi. Dan langsung aja kita lihat dari segi random map draw-nya yang menuju ke arah Expanding River. Wah, ini bakal lebih agresif lagi. Gue suka banget. Side lane-nya kayak, Karena seru. gini, kenapa gue suka banget? Tadi gue ngeliat di game pertama, tanpa Expanding River aja, gold lane-nya datang terus. Betul. Apalagi dengan ada Expanding River, Sob. Jadi lebih berani responsif gitu loh. Yap. Jadi yang gue bilang, di sini kondisi para pasukan dari tim Navi harusnya bisa bermain seperti di game yang pertama. Dan GZ ini respect dengan ada goldnya. Dan ini dia yang gue bilang, Zeon bisa bersinar karena GZ. GZ, Mystic Gas ya dari tadi nggak pernah ketutup. Yap. GZ, ketika kick dari Luke dapat dengan freestyle, baru dia tumbang, baru gamenya bisa dimenangkan oleh EVOS. Iya. Tapi ternyata nggak ada perubahan ya dari EVOS untuk di pick-nya akan tetap mengamankan dari Jotin. Sama halnya dengan Harit Kalea yang kembali lagi terlepas. Pengganti Gord apa Om kira-kira yang cocok? Sebenarnya banyak nih ya. Siapa ya? Siapa ya? Sebenarnya banyak ya, tapi siapa ya? Mungkin mungkin kalau dari pengganti Gord Parsha ya biasanya ya kan. Berarti carinya tetap yang punya range. Itu range dan burst. Tapi kalau mau main lebih agresif lagi sebenarnya Valentina itu masuk ke top tier. Oh, Valen ya? Ya, karena Valentina bakal nutup beberapa kan dan efek fear-nya juga kan lumayan menyeramkan. Oke. Oh, tapi sedikit perubahan yang terjadi. Suyo dari Albert nggak akan langsung buru-buru diambil. Malahan ke arah Blue terlebih dahulu. Faramis gak sih? Enak Iya ya? banget main Faramis di sini. Oh bisa juga. Mau Faramis. Jangan fake sana ya. Kenapa? Gue lebih ke arah Faramis. Karena dia masih bisa lakuin mobilitas, spammingnya lebih cepat, dan di saat team fight kayak gini kan dia bisa nyelamatin Glue, siapapun yang digendong sama Glue. Tapi kan ada efek Terrify-nya efek sana itu tuh. Iya memang efek terrify-nya, tapi untuk Lebih lama ya, lebih sustain lama. bertahan team fight-nya ini kan cukup kurang ketimbang yang lain. Ya, terus Oke, kalau oke. Vexana itu sebenarnya timing buat pecahinnya loh yang blastnya dia. Itu lebih lambat. Dibandingkan kalau Faramis. ditiup sama Faramis kan Langsung instan. langsung instan. Oke. Kalau ya, tapi Guinevere aja yang dipilih. Win yang di pick Yap. udah pasti jungle lah, karena udah ada Kalea juga yang muncul. Mereka pun menutup ke arah Yi Sun Shin sebagai opsi dari jungle buat EVOS. Dan kalau kayak gini apakah Suyo tetap jadi opsi buat Albert, Om? Masih sih kalau buat Suyo ya. Tapi sabar dulu nih, Arlot. Oke. Karena lagi-lagi Navi mereka tidak terlalu ini ya, sebenarnya mereka nggak terlalu main ke oke ini harus physical, ini harus magic. Iya. Udah bukannya yang penting cocok dengan draftnya mereka. Oh ya juga ya, ini Magic ya. Iya magic. Magic, it's Magic. Oke, langsung satu pilihan terakhir yang bisa mereka eliminasi. Memang masih ada Suyo, ada Suyo, Leopard juga. Ada banyak banget pilihan-pilihan jungler. Bahkan kalau misalnya pengen main dengan fighter tank itu juga masih ada kayak Baxia. Baxia ya, aku kira Fredrin yang mau ditutup. Oke, oh ya ada Razuboy. Raje Boy. Oh ada Raje Boy. Support system. Oke. Satu pilihan terakhir setelah menutup ke arah Arlot. Apakah akan ada potensial untuk Terizla kembali lagi muncul nanti Om buat Navi? Sora masih. Kalau aku sebenarnya masih tetap suka Terizla. Dibanding Sora untuk draft kayak gini. Iya benar. Karena ya sekali lagi dari Terizlanya punya badan kan. Dan Kalea ini nggak terlalu badan banget. Iya. Jadi mereka butuh EXP yang bisa ngebody di depan. Oke. Terisla ya kalau mau. Terizla ya. Gua sih yang punya. Or Alice, tapi Magic ya. Jadi Terizla. Magic. Gua sih karena di sini lampunya nggak ketutup, gue sih lampu ya. Abo. Nah ya. Kayaknya lampu bisa di-loop deh. Tapi belum ya Parsha masih. Magic. Mereka nggak mau main Faramis Om. Oke. Stres gak sih lihat Magic banyak banget ya. Iya. Ya otomatis ya Navi pasti EXP-nya physical. Oke. Ya otomatis ya, otomatis. Karena kalau nggak physical itu tinggal dibuatin Radian, Athena dah Selesai. selesai. Secara damage. Ya, secara damage bisa ditahan ya buat di early. Oke. Nanti kita bakal lihat ya untuk opsi terakhirnya karena ya mereka juga butuh badan tambahan kan. Kalau tadi kan junglernya Baxia jadi udah tebel banget. Sekarang dengan Win apakah akan berubah juga gitu dari segi XP-nya. Dan untuk EVOS, jungler seperti apa yang akan mereka pilih dan Fredrin or Leomord. jadi cari XP yang bisa kasih damage juga Om. Ya. My kiss. I'm
Oke, Alice dan... Wow, Oke. Fanny Albert muncul kembali untuk EVOS. Dan Pakuito. Pakuito. Pak Yono. Long time no see. Iya, Ini- long time no see. Di ini- buff ya by the way ya, buat Ini Pakuitonya. Pakuito pertama ya MPL? Season Season ini ya, season ini ya, Season ini kan? debut season ini. Debut kan? Debut season ini. Pak Yono. Wah seru sih. Tapi kalau secara draft ini bakal lebih enak buat siapa Om? Jujur aku suka di Evo sih. Karena si Navinya ini mereka gak ada badan loh sebenarnya. Kalau sampai patah nih antara kali atau Gwynnya gagal untuk setup, mereka bakal kerepotan. Ya, Gimana Bang Oji? gue lebih ke arah Pak Yono. Karena suka. Oke. Ini nanti akan kita lihat ya untuk game yang kedua masih no room for error juga bagi tim Navi. Dan untuk EVOS jelas mereka pun sedang dalam pengejaran poin karena 1 poin sejauh ini dipegang oleh Navi dan akan menjadi penentu juga. Minggu berdarah, FPL Arena mana suaranya? Yes, let's go to the lane of down. Navi, no room for error. Jangan senang dengan kemenangan yang pertama. Mereka harus pastikan mendapatkan 2-0 untuk nafas yang lebih panjang. Tapi kalau satu game ini diambil EVOS, sorry to say Nevin. Ya, ini kalau misalnya game 2 juga dipegang Navi benar-benar planning caster ya. Iya. Waduh. Kita semua vote ke arah, atau prediksi ya tadi, ke arah EVOS juga. Tapi apapun bisa terjadi dan sekarang kita bakal lihat early powernya dulu, apa yang bisa dilakukan oleh kedua belah tim. Karena dengan hadirnya Guinevere juga di dalam game ini Om, apakah Ya. akan lebih kill oriented? Harusnya setup oriented ya untuk Navi. Cuman yang membedakan ini, tadi kita lihat kan mapnya Expanding River. Ya. Jadi ya sebenarnya lumayan ini juga sih, lumayan sulit nanti untuk Guinevere-nya kalau mau setup. Oh, Albert. The baby hampir saja berhasil mendapatkan 1 buah poin kill first blood. Tapi di depan sana Andorio merespon dengan sangat cepat. Perpasukan dari tim Navi coba merespon kembali. Albert juga satu maut di sana. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Respon yang cepat dari para pasukan dari tim Navi. Ya lihat bagaimana Albertnya sudah berhasil ya mencuri creeps tadi. Jadi levelnya pasti akan ada di atas dari Andorio sedikit juga. Basic aman ya untuk kedua mid dan roamer bagi EVOS. Basic aman emblem, Pakitonya emblem fighter. Nah buat teman-teman yang nggak tahu nih, sekarang Pakito jab siapapun juga dapat shield. Oh. Mau itu creep, mau itu minion, mau itu hero. Itu bisa semua, siapapun yang di jab. Jab itu skill 1 ya. Berarti dia bakal lebih sustain juga ya, secara nggak langsung. Dulu kan Ya. harus hero. Heavy left punch, jab lagi. Jabnya yang skill 2. Dulu kan harus hero ya. Tapi Iya. lihat kalau dipasang Patrick Queen. Berhasil mendapatkan Luke instant kill di belakang sana. Tembakan Armor Flicker for defensif. Motor masukan dari tim Navi kali ini berhasil mendapatkan keuntungan kembali dengan first blood di tangan dari tim Navi. Iya, karena emang ada banyak banget output damage yang tadi bisa di-deliver gitu dari arah jungler, dari mid laner, bahkan dari arah XP laner. Bisa Tapi diusir. Purify. View nggak ada Purify. Dan memastikan kalau View kali ini nggak mungkin bisa ikut team fight walaupun dia punya Crimson Being dan banget tackle pertama diamankan permasukan dari tim Navi, Nevin. iya, masih belum ada perubahan untuk game yang kedua. Navi masih sangat kuat buat turtle pertama mereka. Dan sejauh ini dari EVOS juga belum bisa ngedapetin keuntungan apapun ya. Mau itu dari arah poin eliminasi, hanya trade tadi aja ya Om di arah monster jungle. Tapi harusnya udah mulai ketutup sih. Ya, hanya ancaman ya, bukan point kill atau apapun juga karena sudah mulai bisa dikejar, mungkin bisa di sisi level nih. Dan bahkan untuk alur rotasi dari Navi mulai menuju ke EXP lane, mereka punya damage yang besar. Karsnya first item ke Fury Hammer dulu ya. Waduh. Jadi bakal lumayan sakit nih nanti untuk penetration yang bakal diberikan dari double jab mungkin. Oke. Untuk Pakito itu sendiri. Jadi secara output damage juga jadi sebuah masalah. Apalagi secara target mungkin ada beberapa yang bisa menjadi target utamanya. Tapi kalau untuk nge-take down Alice, apakah ini jadi kesulitan Om buat Navi? Harusnya enggak sih, damage mereka punya ya. Apalagi kalau sampai Alice-nya misalnya kena CC, kena dari special migration. Atau ya bahkan kena dari Tsunami Slam. Karena Alice-nya harusnya nggak bakal pakai Purif dan hanya dengan flicker ya nanti. Ini dari look-nya harus berhati-hati. Kalau sampai kepegang dan difokus untuk damage dari Navi, dia juga bisa kena instant burst dengan cepat. Ini enaknya Kaleo, dia punya combo banyak nih. Dia bisa main sama Varsha, bisa main sama Kars, mereka bisa main sama Andorio juga. Tinggal pilih aja. Ya, itu Andori nggak perlu setup loh ya, nggak perlu special Oh. migration. Kalau ada Tsunami Slam, Udah langsung disambut dengan disambut. ulti aja. Iya. Udah langsung fail terkuim. Iya. Oke. Dan kita bisa ngelihat juga nanti target yang gak cuma ke arah satu player ya. Dengan hadirnya Gwen di tangan dari Andorio juga. Tapi untuk total yang kedua. Nah ini apakah udah mulai masuk ke dalam potensial EVOS untuk melakukan kontes atau lepas lagi kayak tadi? Tapi dapetin turret. Harusnya lepas lagi sih. Mungkin kalau ada upaya kontes pun itu cuma mencuri ya.
bukan setup duluan, lebih ke mencuri, datang, retreat, dan kabur dengan steel cable dari Albert. Sisanya wah ini udah kepegang banget bagian bawahnya, bahkan dikosongkan semuanya. Navi-nya full plating di bagian bawah buat Cars. Dan ini Cars-nya oke, bakal build-nya untuk damage item sih dia. Hunter dia. Iya, bisa ke Hunter Strike. Oke, tapi kita juga udah ngeliat ya beberapa player EVOS yang sepertinya akan join apalagi dengan Expanding River. Akan kehadiran dari Erlan juga, bisakah ini ngebantu buat EVOS? Karena mereka udah mulai pegang ke area turtle-nya. Aku kira bukan mereka yang setup loh. Oke, langsung ada Tsunami Slam, Valenter Crane berhasil mendapatkan satu point kill. Luka yang tertakedown di depan sana. Setidaknya mereka masih ada pertukaran dan bahkan Cars di sana mencoba untuk mendapatkan Albert untuk ke arah belakang. Langsung ada Erlan standby dengan adanya Blazing Blade tapi belum dikeluarkan. Karena musuhnya masih terlalu jauh. Dan satu buah point kill ditukar dengan ada satu turtle. Oh Mawa, is it worth it? Worth it lah buat EVOS ya. Karena aku kira mereka gak mau tadi kan. Terus mereka masih sanggup untuk dapetin turtle-nya. Cuman kerugiannya ya masih dengan look yang kalau sampai tumbang terus-terusan ya untuk look-nya dengan 2 point dead. Takutnya gak bakal bisa jadi badan yang lama nanti di depan. Iya, dan itu sih platingan tadi ya di bagian bottom lane yang ngebuatnya jadi agak rugi. Karena turtle-nya nggak langsung digas-digas sama Navi. Mereka prefer untuk ya udah menangin dari matchup lane-nya dulu. Dan sekarang itemization yang udah mulai terlihat nih Om. Yep. Ini dari itemnya Pakitonya jelas langsung menginjak ya untuk damage item. Ada Hunter di sana. Next-nya biasanya brute force sih kalau memang mainnya di EXP. Jadi ada extra movement lagi yang bisa didapetin. Dan targetingnya sih sebenarnya untuk EVOS-nya ini mau yang kemana dulu. Damager-nya sih seharusnya Jize. Waduh. Sakit juga ya. Ya, dan Pio gak bisa gerak sama sekali ya. Karena dia membawakan Purify kan. Betul. Kayak kalau dia mau cancel biasanya kalau kita lihat ada flicker enak nih. Langsung lompat ke tengah dengan Crimson Beacon atau pakai flickernya nanti untuk bisa keluar kabur. Tapi sekarang ya Crimson Beacon-nya ya seharusnya akan dipakai agak sedikit defensif aja. Jadi sangat mahal juga ya untuk penggunaan ultinya. Nggak bisa dipakai sembarangan untuk bermain ofensif juga. Karena harus ada jalan keluar. Bagi seorang View, Glowing One sudah didapatkan, tapi tadi harusnya lebih early buat Jize dapetin Glowing One duluan dibandingkan dengan seorang View. Menandakan adanya perbedaan ekonomi yang terjadi antara Navi dan juga EVOS. Dan sejauh ini masih ya target dari Albert menuju ke arah Cars. Masih ada chance, bakal coba dihindari. Tebal banget. Dipaksa dan masih terlalu tebal. Albert! Dimakan oleh Afro. Instant kill. Dibalaskan dendamnya oleh Cars. Tapi nampaknya Cars juga dimakan oleh Luka di belakang sana para pasukan dari tim EVOS. Ada 2 teamfight yang berbeda. Ada yang berhasil mendapatkan view. Dan bahkan di belakang sana, Luka masih terlalu kuat untuk bisa dimakan oleh Afro. Dan lihat ketika Andorio datang menuju ke arah Luka. Para pasukan dari tim Navi langsung menyambut dengan instant damage yang diberikan dan KYY. Mencoba untuk menyelamatkan, mendapatkan 1 poin setidaknya at least, Nevin. Ya, di fight jangka panjang yang terjadi, pertukaran demi pertukaran terjadi. Tapi Ki juga masih ditahan untuk nggak langsung pulang. Terlalu sakit di depan sana, bahkan Elan sampai melakukan 1 buah rotasi. Afro menangkap KYY. Dan masih ada special migration dikeluarkan menuju ke KYY menjadi poin kill terakhir. Dan Zeon is coming! Blazing duet mal defensif dari Elan ternyata membuat dirinya selamat dari gumparan para pasukan dari tim Navi yang mendapatkan turtle kedua. Gumparan Navi gak ada hentinya. A long time team fight from Navi. Memang bukan perfect turtle ya, tapi dengan turtle yang berhasil mereka dapatkan dan poin eliminasi sebanyak itu yang bisa mereka terima, Gold Cuan. akan langsung pergi jauh ini. Gila cuan banget sih dari tadi. Andorio. Surprise! Happy birthday! View! Oh no. Gak bisa selamat di depan sana dengan Purify yang masih cooldown membuat dirinya harus ter-takedown. Sedangkan Albert harus ter-pressure dari Farmel yang dimiliki dan KYY. Dia akhirnya sadar kalau dia juga tidak terlalu kuat untuk bisa menahan damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Navi, Om. Yap, itu akhirnya sangat sulit sekali ya untuk EVOS-nya bisa keluar. Kalau kita lihat setup dan memang untuk long team fight seperti tadi, Navi mereka punya keunggulan tersendiri karena ada efek heal yang bisa didapatkan dari Kalea. Dan ini menjadi debut Pakito ya di MPL Edition 17 karena terakhir kali dipakai di season 16 regular season ya, 254 hari yang lalu nih dipakai oleh Aran juga. Tapi waktu itu TLD kalah dari EVOS. Nah ini sama nih berhadapan dengan EVOS bawa ke arah Pakito juga. Dan sekarang top lane bakal diganggu juga, 3 berhadapan 1 pemain. Terlalu jauh, Tsunami Slam langsung menuju ke arah turret dan instant kill. Membuat KYY kali ini ter-takedown. Aduh di deket turret lagi di bawahnya sama Zeon. Iya. Sangat-sangat digiring sekali tadi untuk ke bagian dalam. Dan wah ini dia sih. Ini bisa jadi kalau kalian lihat patch yang terakhir kan, Pakito itu kenapa tebal juga. Iya. Ada damage reduction bisa sampai 30% nanti di late game. Lihat dia pakai apa? Iya. Dreadnought. Dreadnought ya. Dia pakai Dreadnought tuh. Dia tahu untuk meredam damage yang diberikan oleh Albert. Walaupun dia nggak bisa ngeredam damage-nya dari Erlan nanti ya. Iya. Tapi setidaknya Albert tuh nggak bisa solo kill dia. Betul, Pakitonya kan punya stack tuh 3. Kalau dipakai nanti ada 1, detik jendela. Dia tuh ada 30% damage reduction. Wah.
Itu jadi kayak ngebuat Cars ini lumayan overpower juga ya di dalam game ini. Apalagi Si dengan si Halberd. Halberd Oke, yang oke. dia ambil juga. Tapi aku ngeliatnya ya, ini dari tadi masalah juga datangnya dari Andoryu loh. Om. Ini special equation-nya Pas ya. bisa datang berulang-ulang. Dan gimana cara nutup untuk win-nya Om? Harusnya positioning sih, jadi lebih ke butuh vision untuk pemain EVOS yang lain, misalnya antara Luke-nya yang ngebuka atau dari si Key-nya ya. Oh. Oke, solo kill gagal Albert. Tebel, Terhadap betul. Cars terlalu tebal karena flicker for defensif tapi dikeluarkan menandakan informasi tidak ada power of retribution. Sudah bisa? Ada Vader Restrict dari jauh dapatkan retribution Andario. Berhasil mendapatkan satu wall lock. Meanwhile di depan sana Seal mencoba untuk membalaskan kembali satu hit terakhir terhadap KY tapi The Baby Alien gagal mendapatkan apa dan blazing blast from Erlan. Berhasil mendapatkan Seon. Mundur ke arah belakang Cars mencoba dan bahkan Apro masih bisa dimakan oleh Albert dan pertukaran yang mahal. Aduh Apro dengan Albert terlalu mahal Nevin. Oke, Albertnya tumbang, Lord berhasil dipegang oleh Navi, tapi 3 player dari Navi juga tumbang. Siapa yang lebih untung Om di posisi ini? Sebenarnya jelasnya masih bisa menetralkan untuk EVOS-nya, tapi yang lebih untung Navi karena Navi berhasil untuk mendapatkan Lord tadi ya. Albert di detik terakhir. Ya, Albert juga tadi sempat tumbang juga, meskipun Lord ini adalah free Lord, tapi ini adalah sebuah nafas juga untuk Navinya, di mana mereka akan bisa membuat Haritnya nih jauh lebih kaya. Karena untuk semakin late game ya, kita tahu bagaimana kekuatan untuk Vanix ini terkadang nih ya bisa fall off kan kalau untuk di late game. Iya, cuma defensif ya yang akan dilakukan oleh JC juga di arah outer turret bottom lane masih bisa dilakukan. Dan berarti sejauh ini EVOS belum bisa ngedapetin turret sama sekali loh. Tapi Nevin jangan lupakan ya, kalau misalnya dari Cars ini bikin item satu lagi damage, Iya. entah Malefic atau mungkin kalau dia kaya banget ke BOD, BOD. menurut 1v1 gua ya. Albert bisa instant kill. Iya, dia bisa bersiapapun sih sebenarnya. Wah. Oh, conceal play. Ada target kah yang akan dilakukan dari Andoryu demi bisa mengganggu ke area Purple. purple buff ya? Mereka mau ngambil purple, mereka komit. Dan bakal lihat di depan sana, ada Clover ya di sana. Gigit apa sih tuh kalau boleh tahu? Permen apa tuh? Bermain apa tuh? Kok bunyinya ting-ting ya? Nah, itu dia ya. Oke, 1 medali dari Clover ya. Ini akan jadi... Kita lihat juga ya dari Navi maupun EVOS bagaimana cara mereka menyelesaikan game ini. Karena sejauh ini masih dipegang 3.000 ya oleh Navi. Yap, angka yang sangat jauh sekali ya. Waduh ya, Clover ya. Iya bunyi kan, permainnya Bunyi. ting-ting-ting kan. Tuh, kalian boleh kunjungi juga channel official Restreamer MPLID. Iya boleh nonton bareng Clover juga tuh. Oke, 3.000 nih Om. Ya, tapi EVOS-nya nggak bisa masuk. Hmm? Soalnya untuk target dari Albert kalau sampai salah masuk ya dengan steel cable-nya, cancellation-nya banyak banget loh. Ada Tsunami Slam, ya kan, terus ada knockout strike juga nih, jangan lupa nih. Ada efek-efek knockback ke belakang. Masih bisa terkadang bahkan kena stun dari Jise. Jadi terlalu banyak mungkin ya untuk variabel-variabel ketika Albert harus membuka ke depan. Jadi ya alangkah baiknya kalau antara Luke atau Key nih yang ngebuka duluan. Oke, ini satu persatu turret juga udah mulai bisa dipegang ya. Baik untuk Navi yang sekarang dapat inner turret ataupun dari EVOS yang setidaknya Wah, udah bisa menembus satu di atas dan 1v1. Sakitnya. Itu yang udah gue bilang, oh bisa instant kill. Itu tadi sudah saya sampaikan dan bahkan benar Malefic Roar di tangan dari Cars. Itu flicker dengan jab yang mungkin sudah kita jarang lihat Ya, di zaman now akan muncul kembali. ya. Tuh bahaya banget ya. Apalagi gak ada hero-hero yang bisa nutup kan. Mungkin seperti Popius yang bisa pegangin juga. Wah, Kabar surprise. Sebastian langsung ke arah belakang, Purify Gaming untuk ke arah belakang Andoryu, tapi nampaknya di sana Oh, itu bagus berpasukan banget. dari tim Navi. Mereka membuat Cars selamat dan jauh dan bahkan di depan sana Erlan memberikan damage terlalu sakit. Jeon tidak mau terlalu terburu-buru karena target utamanya adalah KYY. Flicker for defensive membuat KYY harus kabur. Dapatnya Cars. Kalau mungkin itu bukan Cars, Iya. EVOS ada chance untuk bisa ngebalikin lagi. Iya, itu Cars ya dengan damage dealer hitungannya. Dibawa yang kabur lagi. Dibawa kabur dan Key-nya juga untungnya tadi masih punya flicker ya. Sehingga ya lumayan fair, sama-sama kehilangan Vel juga. Waduh di depan Tiup, sana ada damage terlalu besar, langsung ada blazing blast defense dan bahkan dia mundur ke arah belakang. Cars mengagetkan Erlan tertake down lob di tangan para pasukan dari tim Navi dan bahkan KYY bersama dengan luka hilang. No way! Ini bencana, no holy defense untuk EVOS. Jarak mid lane. Para pasukan dari tim Navi mereka mencoba untuk menyisir terlebih dahulu. Kiri kanan jungle. Bahkan memastikan terlebih dahulu untuk bisa meng-clear karena best turret menjadi belakang utama mereka. Vader Stake dan View karena Purify PO. Albert, the one last man standing. Albert can you do it untuk melakukan defensif. Karena minion sempat bergerak. Wow. Albert tertangkap
ditangkap. Mencoba untuk bermain dengan metode karet. Albert masih bisa bertahan. Oke, Wave ini memang hadir dari area mid lane, tapi begitu juga untuk Erlan dan juga Ki yang akan segera kembali. Jadi sepertinya menunggu ke arah Lord akan jadi pilihan yang tepat. Tapi untuk EVOS, pilihan apa yang bisa dilakukan Om? Mereka harus menunggu ya. Berusaha untuk menculik. Tapi untuk single target yang bisa menculik pun gak ada sama sekali untuk EVOS. Jadi ya menunggu kalau memang ada yang terlalu over dalam melakukan inisiasi dari Navi. Oh, info kelihatan di 3 orang di atas. Dan membuat trap. Oke, jangan sampai Albert terkena instant kill. Jangan lupakan Afro standby on position. Angkat. Coba coba ditangkap dengan langsung tsunami slam. Instant kill menuju ke arah belakang KYY. Gak bisa menggendong siapapun. Cutthroat menuju ke arah yang lain. Afro memang tertake dan tapi Zion terlalu free. Andoriu belum bisa dimakan. View menjadi target utama. Terlalu banyak cover yang diberikan menuju ke arah seorang Andoriu membuat dirinya masih bisa selamat. Oke, tapi Wavenian bisa masuk ya. Setidaknya satu base threat berhasil dihilangkan lagi oleh Navi. Dan dengan sama-sama kehilangan satu pemain ini jadi pertanyaan juga buat Navi. Apakah mereka masih akan menunggu Wavenian selanjutnya untuk memaksa melakukan ending. Atau lebih baik mereka menunggu objektif selanjutnya Om? Lebih baik menunggu objektif selanjutnya ya. Karena yang tumbang ini adalah inisiasi mereka, inisiator Hapro. mereka ya, Hapro-nya. Jadi sayang banget kalau nggak ada Tsunami Slam dan semuanya harus berkorban untuk nabrak ke depan yang akan mengakibatkan peluang untuk Navi bisa jadi 50-50 deh. Kalau memang terlalu menabrak ya. Cuman item untuk Navi sendiri udah jadi. Bahkan EXP mereka bukan EXP badan ya. Damager yang memang menyamar ya, bisa jadi badan. Karena adanya damage reduction tadi. Yang baru dapat hotfix kemarin. Betul, dapat orange buff lagi ya. Jadi kalaupun tadi Albert pengen coba untuk ya setidaknya ngambil monster jungle-nya sendiri udah pasti bisa diganggu oleh seorang Kars-nya juga. Dan ini Fanny yang dipaksa untuk gak boleh main terlalu jauh. Dia mau keluar opsinya antara ketemu Andoriu atau nggak ketemu Kars. Iya. Dan gak ada yang bisa instant sebenarnya untuk EVOS kan. Semuanya ini adalah damage yang berskala. Paling ada di Erlan sih. Erlannya WON gak ada juga untuk Erlannya. Dan Erlan harus hati-hati banget tuh. Jangan sampai ke flicker dengan double jabnya si Kars. Karena konsernya di sana kan. Iya ya, tadi ke finish juga sama Zeon sih. Ketika udah selesai Blessing Duet, coba untuk menghindar ya dari Zize, tapi ternyata bisa dipunish sama Zeon yang begitu bebas. Jauh ini Zeon lagi-lagi masih sama kayak game pertama. Tidak tersentuh. Albert gak pakai Marvel tuh. Wah, iya. Marvelnya satu di Zeon, satu di ini soalnya Andoriu. Nah gawatnya itu perpanya di Zeon sih sebenarnya ya. Bakal bisa nge-spam nanti buat si Harit. Ini gold difference yang cukup jauh apalagi EXP damager. Gold lane damager, mid juga sama nih. Jadi ada 3 sumber damage yang harus memang bisa dieliminasi oleh EVOS. Oke, bakal coba dipaksa atau tidak. Tidak mau terlalu terburu-buru. Geratakan sambal ternyata nggak direspon oleh para pasukan dari tim EVOS. Devin. Iya, dari EVOS ya yang cenderung menunggu juga momentum yang pasti. Karena sekarang ini agak complicated ya buat mereka. Ada wave ini yang akan mengganggu juga. Jadi secara timing juga harus bisa dikalkulasikan dengan sangat baik. Dan untuk Navi ya mereka memanfaatkan hal ini. Mereka tahu juga gak akan ada inisiasi tiba-tiba ya yang bisa dibuka oleh EVOS Om. Iya, Karsnya juga cuma dorong-dorong ya di bagian atas sana. Jadi 2 wave sudah otomatis dipegang oleh Navi. Iya, stacking lagi di stack di atas, Iya. nggak di clear tuh. Tadi clear disisain 1. Iya, biar stack dia di situ biar lama. Tapi lihat, mereka mencoba untuk melakukan all-in terhadap Lord para pasukan dari tim EVOS. Ini bagus banget loh. Kali ini cuma ada view yang memberikan vision. Erlan menunjukkan batang hidungnya di depan sana. Tapi Navi tidak akan melepaskan. Ada ki. Oke, dapatkan Ki! Apakah bakal dikomit bahkan instant kill? KYY! Tidak ada room untuk EVOS. No way! Summon Force gertak sambal ternyata untuk nge-clear para pasukan dari EVOS untuk tidak ada yang mendekat memastikan clear area Lordnya. Jangan mendekat, saya sudah mandi. Wah, 3 player loh tadi masalahnya yang udah nunggu dan udah pasti instant elimination bisa dipegang. Ada upaya untuk Albert keluar, coba untuk manage wave-nya juga. Tapi dengan Lord yang hadir, ini akan jadi sedikit berbeda. Navi, mereka punya chance yang sangat besar untuk menyelesaikan game kali ini. Kalau misalnya targetnya... Langsung ada Tsunami Slam, masih ada Murifa yang menargetkan menuju ke arah lalu menuju ke arah belakang. Bahkan ada satu pemain wrestling. Langsung ada Blessing Duet, Vincent Crown. Tapi di belakang sana para pasukan dari tim Navi menargetkan ke arah Luka. 2 distraction terlihat. Luka mencoba untuk bertahan dengan nafas yang cukup tinggi. Tapi damage dari Kars terlalu besar. KYY distract ke arah belakang. Coba ditunggangi. Dan GC kali ini akan tertinggal kalau dia tidak punya immortality. Zeon mencoba bersinar. Satu persatu di takedown. Terlalu terburu-buru dari Aplo ternyata membuat masalah untuk Navi. Oke, masih ada yang akan dibawa pulang sepertinya. Pertukaran kah akan terjadi dengan Kars yang mendapatkan lagi dari segi shieldnya.
Oke, langsung mundur ke arah belakang. Kas termakan. Langsung ada satu ke Tsunami Slam. Tapi nggak ada following damage Zeon. Sangat powerful defensif. Menangkap ke arah belakang. Dan kali ini Afro harus termakan instant damage. EVOS masih bertahan. Ki terlalu dalam. Dua pemain saja tersisa, Zeon dan juga Andoryu. Nafas segar bagi EVOS untuk ngebalikin keadaan. Tapi ini bakal jadi cukup berbahaya juga sih. Karena Luke masih belum mau mundur dan masih akan tetap memberikan gangguan ke arah Zeon dan juga Andoryu. Apa yang sebenarnya menjadi mistake utama dari Navi, Om? Jelas tadi ya, sebuah engage yang tidak diperlukan sama sekali tadi. Sebuah Tsunami Slam yang terlalu terburu-buru. Ke pemilik Purify. Iya, ini kita lihat ya dari playnya. Dia lompat ke depan, angkat satu dan timpetnya terlalu dalam. Dan wah itu key-nya pegang di belakang. Sebenarnya kalau kita bilang tadi, dengan timpet yang panjang, key-nya waktu baru hadir tadi. Itu sanggup untuk pegangin begitu banyak yang di belakang. Luke pegang 5, habis itu gantian sama Ki. Jadi emang ada dua badan ya di sini. Dan Navi ini kita udah ngelihat dari game pertama, targetingnya mereka selalu commit satu orang. Dan ternyata dengan commit ke satu player doang, ini malah jadi masalah buat mereka. Karena terlalu lama dipegangin sama Luke dan juga Ki. Iya, menurutku Tsunami Slamnya harus hati-hati juga sih ya. Iya. Karena mereka sebenarnya sudah unggul kan, hanya yang kita bilang tadi terlalu maju. Masalahnya, terlalu maju enggak, tapi dia komitnya ke pakai flicker ke pemilik Purify. Mungkin kalau itu Luke nggak masalah. Luke pegangin 5 orang jadinya. Iya, Tapi di kan belakang mereka ya. Purify kepake Erlan free, masih bisa mukul, masih ada Winter, dan sedangkan Navi udah gak punya short skill lagi untuk bisa bermain dengan pick off. Ya, dan sekarang wah ini EVOS sudah mulai bisa kembali ya mengejar ketertinggalan mereka karena 3.000 difference di menit yang ke-20 seharusnya sudah menjadi netral juga. Lordnya sih ini yang harus berhati-hati untuk Navi sekarang karena ada chance pastinya untuk EVOS bisa langsung masuk dan mendapatkan Lord tersebut. Berarti sebenarnya keunggulan ini yang masih bisa dipegang sama Navi di menit 20 adalah Super Wave ini aja sih sebenarnya ya. Tapi Super Wave ini juga harusnya bisa kepegang di tangan dari Albert. Mereka punya hero yang bisa pegangin ke arah lane jauh dan sangat potensial untuk melakukan kontes di sekitar area Lord dengan syarat ketentuan berlaku lagi nih. Nah, itu targetnya ke arah siapa dan Oke, flicker dipaksa, informasi didapatkan. Tapi kalau Abro di following up langsung menuju ke arah Luke, instant kill Luke. Memegang ke arah belakang, Immortality pecah. Tapi lihat di belakang sana permasukan dari tim EVOS mencoba untuk menggerogoti sedikit udah belajar dengan Erlan. Dengan Winter Count, dia masih bisa bertahan. Kemudian ke arah belakang mengusir para pasukan dari tim Navi. Bahkan Zeon sekalipun hampir dimakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan Luke masih ada di lane of down. Oke, pertukaran yang masih sama ya. Afro ditukarkan dengan seorang Ki juga. Tapi ini lagi-lagi akan melepas pressure bagi Navi yang berarti area Lordnya lebih bisa dikendalikan oleh EVOS buat sekarang ya Om? Iya, lebih cepat mungkin ya untuk bisa mengambil juga. Tapi tetap harus berhati-hati dengan adanya hero-hero yang bisa instant burst juga. Mungkin Kars ini posisinya harus diperhatikan. Karena di bagian bawah sudah ada satu wave minion yang nge-push. Oh Zeon! Mulai masuk ke dalam, Sakratul Maut. Tapi ternyata masih ada satu waves of damage. Membuat dirinya selamat. The Power of Retribution. Apakah ada Almond di depan sana? Tapi lihat Kars! Out of nowhere mencari di mana View berada. Dan Retributionnya gagal. Erlan yang menyelamatkan EVOS. Oh, wave bawah, wave bawah. Tapi wave udah mulai masuk semua. Ini MVP minion kali ini. Dua wave. Mencoba untuk menyelamatkan para pasukan EVOS dan mundur semua. Secara mendadak 3 wave. Almost is never enough. EVOS masih bertahan. Masih ada nafas untuk EVOS dan Navi. Tidak boleh ada lagi ruang untuk error yang sudah kita sebutkan berkali-kali. Karena satu kesalahan lagi jelas. EVOS sudah mulai bisa menjawab dari segala sisi. EVOS sudah tahu jawabannya Om. Iya, ini Afro harus lebih chill juga ya. Iya, Afro gak chill banget. Lebih chill dulu nih, kemenangan mereka sudah mulai dipegang juga dan Navi harus bertahan. Mereka harus sadar, sekarang posisi mereka adalah yang lagi terdesak. Meskipun base turretnya lebih pecah untuk EVOS ya. Ini Evolve Lord. Lord yang bisa minimal mencabut inner dan juga outer turret milik dari Navi sekarang. Ya, dan bahkan benar Om. Afro dari tadi harus lebih chill. Afro dia udah punya kesempatan untuk bisa menang tapi ternyata mereka lepaskan kesempatan itu. Mereka kasih ke EVOS nafas. Wah ini bukan nafas lagi, udah banyak banget nih keuntungan yang justru bergeser ke arah EVOS. Berarti dengan Lord, dengan Wave juga yang udah mulai muncul. Memang bukan Super Minion Wave, tapi kita tahu juga ada Erlan dengan Blazing Duet yang ini udah masuk ke arah peak powernya. Konsil yang sempat terbuka juga, tapi ya
akankah ada inisiasi dari seorang Ki karena Feather Isaac juga masih Oh, dari Meresek karena belakang Oke. Ki mencoba untuk menutup. Masih ada Winter Oh, no. Crown, Master Round dalam. Tapi nampaknya Luke mencoba untuk target di mana Seon berada. Kayaknya masih ada Morten di depan. Sehingga Melon sudah selesai. Kayaknya tertake down Chaos terlalu sakit yang bisa diberikan. Dan bahkan Tsunami Slam on nothing Erlan! Gak ada Erlan! Oh, no. No party! Dan para pasukan dari tim Nami mereka masih memiliki cast damage yang terlalu sakit. Dan Wadaw. Luka hilang. Tersisa 2 player. View mencoba untuk buying time. Oh, Alba tidak pasang Sakratul Maut. Bakal Gue kejar? mendorong, bakal dikejar habis-habisan. No way. counter setup yang sempurna bisa dibilang untuk Navi. Iya. Ki terkena Winter Crown juga tadi Om. EVOS tanpa badan sekarang. Mereka Oke. hanya bisa bertahan. Oke. Apakah mereka bertahan dan di depan sana fokus menuju ke arah best turret. Clear minion dicepatkan di target dan Tsunami Slam untuk Wah. dapat hilang. Fokus menuju ke arah base, gak peduli apa pun terjadi. Dan View cuma punya Winter Crown dan ini bencana. Kutukan para caster benar-benar nyata. No room for error. Navi masih bertahan di regular season. Navi 2-0